gue ada ide nih. Enak kali ya bikin bisnis. Tapi masih nggak ngerti MSDM. Oh, panggil aja tuh 2 orang. One hour later. Tadi gini, Terus buat SDM-nya gimana? Iya, gimana tuh? nggak tahu guys, nggak ngerti, maaf ya. Aduh. Nih ya, coba kita bahas deh soal SDM. Terutama di bagian pelatihan sama pengembangannya. Dari mana dulu nih, Dap? Awal dong. Jadi gini, tujuan pelatihan dan pengembangan itu kan ada banyak ya. Gue bantu rangkumin deh dari yang pertama. Nah, yang pertama itu ada meningkatkan skill. Yang tujuannya itu biar kemampuan karyawannya tuh makin oke. Atau bisa dibilang supaya karyawan makin ahli di bidangnya. Lanjut, yang kedua itu ada adaptasi alat kerja. Supaya orangnya bisa cocok nih sama teknologi atau alat yang dia pakai. Jadi biar maksimal pakai alat yang dia pakai itu nggak salah gitu. Terus yang ketiga ada mengurangi kesalahan. Karena sering terlatih, jadi makin minim juga resiko kesalahannya. Dan yang keempat itu ada kerja jadi lebih efisien. Tentu aja tugas-tugas jadi lebih cepat dan tepat dikerjakan. Dan yang terakhir ini agak cukup tricky sih sebenarnya. Bikin orang betah di tempat kerja. Karena ini sih tergantung dari orang di sekitarnya ya. Makanya dari awal juga butuh ada kejelasan sosial dari proses rekrutmen. Jangan sampai nemu orang toksik sama lain terus bikin gak nyaman. Karena kalau udah kayak gitu tuh bisa bikin turnover staffnya makin tinggi tahu. Oh, bener juga nih. Ini juga banyak juga ya tujuannya. Terus buat kita pelatihannya yang sesuai mana? Semuanya ini tuh wajib. Karena emang harus dilaksanain sih. Biar gak banyak orang keluar masuk kayak yang tadi dibilang kan. Emang mau orangnya keluar masuk baik di dalam bisnis? Ntar nyari orang lagi ribet. Duh, iya lagi. Iya lagi. Masih ada. Kan habis dari tujuan nih. Nah terus, kita perlu nentuin jenis pelatihannya seperti apa. Loh, emang ada berapa jenis? Ada 5 nih, cuma tergantung sikon juga dan keperluannya apa. Nih ada yang pertama on the job training, yang langsung belajar di tempat kerja. Jadi mereka sambil kerja sambil dapat pelatihan. Yang kedua off the job training, yaitu pelatihan di luar tempat kerja kayak seminar atau workshop gitu. Cocok banget nih buat upgrade skill tanpa harus mikirin kerjaan dulu. Yang ketiga, vestibule training. Latihan di ruangan tiruan yang super mirip dunia kerja nyata. Jadi, mereka belajar dulu sebelum beneran terjun ke tempat kerja. Yang keempat, simulation training. Ini lebih seru lagi karena langsung pakai alat-alat dan skenario nyata dari tempat kerja. Yang kelima, e-learning, belajar online yang fleksibel banget. Nah, ini cocok buat yang suka gaya belajar mandiri. Bisa diakses kapan saja, di mana saja, sesuai mood dan kebutuhan.
Tapi tunggu dulu. Ini tadi masih soal pelatihan ya. Kalau pengembangan SDM itu juga penting loh buat jangka panjang. Nah, itu dia. Pengembangan tuh beda tipis tapi penting. Kalau pelatihan itu fokus ke skill kerja sekarang sih. Pengembangan itu kayak ningkatin kemampuan buat masa depan deh. Bisa soal kepemimpinan, komunikasi, bahkan nentuin jalur karir. Misalnya kita kasih kesempatan buat tim ikut mentoring atau rotasi kerja biar makin paham semua lini. Yap, kalau tim berkembang, bisnis juga ikut naik. Nah, selanjutnya ada 4 proses penting dalam pelatihan SDM yang perlu lu ketahui lang. Nih, gua kasih paham. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Di sini, SDM seperti apa yang diinginkan, posisi apa yang diperlukan. Jangan asal ngambil orang, butuh dicek datanya yang benar. Jangan sampai kita butuhnya A, malah maksa ambil yang B. Terus udah gitu, rancang nih programnya. Mau kayak apa tuh? Dari yang 5 tadi enaknya gimana ya? Ada macem-macem. Terus lihat biayanya ada apa enggak. Kalau mau lebih hemat, harus dipastikan kembali. Kalau ambil online, lebih hemat. Gak perlu banyak hal. Terus yang ketiga itu pelaksanaan. Pelaksanaannya mau kayak gimana sih? Jamnya berapa? Terus tahapannya sama waktunya juga itu gimana? Lu yang tentuin. Nah, yang terakhir itu evaluasi. Abis dari yang 3 ini udah selesai tadi nih, di sini tuh butuh dievaluasi. Biasanya ada tuh buat ngecek keberhasilan SDM pakai big data. Oh alah, ini mah emang kalau denger dong gampang nih, tapi buat ngeterapinya cukup susah nih. Lah iya, makanya jangan asal baik, harus dipikirin dulu nih ke depannya bakal kayak gimana. Nih, gue ada satu cerita. Yang kemarin itu lo inget gak? Yang itu ya. Jadi kita berdua dapet cerita ini real beneran kejadian. Coba ceritain, Dip. Nah, kan ada satu perusahaan manufaktur tuh. Makanan ringan, kayak snack gitu. Cemilan-cemilan gitu. Terus, mereka udah lama produksi cemilan. Udah lumayan terkenal juga sih. Masalahnya, karyawan barunya gak dikasih pelatihan apa-apa. Masa mereka langsung disuruh kerja? Akibatnya, produk gagal mulai numpuk. Mesin sering error karena salah atur. Bahkan, pernah kejadian cemilan overcook sampai gosong. Beneran rugi nih cuy. Akhirnya, manajemen sadar. Mereka langsung jalanin program pelatihan on the job training. Jadi, karyawan baru dikasih mentor khusus dari seniornya. Diajarin langsung di tempat. Jadi mereka itu gak cuma diceramahin doang, tapi langsung praktek nih. Satu persatu alatnya tuh dikenalin, dijelasin fungsinya apa. Nah terus juga mereka tuh dikasih kesempatan buat nyoba langsung si alatnya itu. Nggak sampai sebulan, tingkat kesalahan turun drastis. Hampir 30%. Bahkan waktu produksi jadi lebih cepat, lebih rapi, dan lebih stabil. Nah, suatu waktu mereka mulai nerima banyak karyawan baru, terutama buat bagian operator mesin produksi. Nah ini nih contoh klasiknya nih. Jadi gak semua masalah tuh butuh solusi yang mahal. Kadang juga cukup dikasih pelatihan yang tepat aja, and boom, kinerja karyawannya tuh langsung naik. Nah terus perusahaannya juga jadi untung.